siang arek-arek Surabaya, Setigabaya Podcast. Nah, teman-teman, kita pada siang hari ini kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu beliau adalah Pak Oki Trihutomo, Insinyur Oki Trihutomo MIT ya. Beliau ini tidak asing lagi di dunia IT, apalagi teman-teman vokasi, terutama di Surabaya, apalagi Jawa Timur, bahkan nasional beliau ini ya. Oke, teman-teman, Pak Oki ini pada kesempatan siang hari ini, hari Kamis 19 September 2024, secara spesial datang ke SMK Negeri 3 Surabaya dalam rangka mengcoaching teman-teman guru dan memotivasi siswa. Oke, Pak Oki, ini berarti kegiatan hari ini adalah workshop implementasi kewirausahaan. Wah, antep ini materinya ini. Implementasi ini harusnya berarti ini Pak Aplikatif ya, ya, aplikasi ya. ya Jadi aplikatif tidak hanya teori lagi. Nah, ini langsung ada dua praktek. sisi yang Pak Oki apa coaching hari ini, siswanya ya gurunya, Ya, bahkan kepala sekolah tadi. iya benar. Nah, Pak Oki bisa di Ya, headline sedikit eh, terkait dengan implementasi kewirausahaan ini, panjenengan selaku eh, narasumber dan juga mentoring ke seluruh wilayah Jawa Timur, apalagi Surabaya. Kalau kita ngelihat tahun era 2000-an itu, panjenengan itu penggerak, pendobrak teman-teman terutama di sekolah. ya, Di situ, di mall yang terkenal di Surabaya dulu itu pusatnya IT, dan bahkan hari ini beliau mengulang suksesnya di Maspion IT. ya, Oke, sedikit Pak Oki, materi dari pagi hari ini yang panjenengan sampaikan ini, esensi urgensinya bagi ya, panjenengan selaku dunia usaha dengan pendidikan ini, korelasinya di mana Pak Oki? ya, ya. Terima kasih Pak Komari. Jadi hari ini sebenarnya adalah bentuk penguatan di mana kita itu kembali lagi secara kitoh pendidikan vokasi SMK itu adalah bentuk wujud kemitraan bersama industri. Nah, industri itu konsep daripada kegiatan aktivitas industri adalah entrepreneurship. Mau tidak mau, kalau kita sudah mengakomodir pendidikan vokasi ini bersama industri, maka salah satu mindset yang harus kita masukkan di dalam pendidikan vokasi khususnya SMK itu adalah entrepreneurship, kewirausahaan. Dan esensi dari kegiatan tadi adalah pertama memang membangun mindset dulu, di mana setiap diri kita per hari ini saat kita bangun tidur sampai kita tidur lagi itu adalah mindset entrepreneur. Bagaimana kita berjuang, bagaimana kita menjaga diri kita, bagaimana kita harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu, ya. Bagaimana kita harus ingin menjaga sesuatu demi sesuatu. Itu adalah perjuangan entrepreneurship. Kenapa kita harus melakukan sesuatu untuk demi sesuatu? Jadi setiap di mindset entrepreneurship atau di mindset kewirausahaan, bagaimana kita harus mampu melakukan kegiatan untuk mendapatkan sesuatu. Tentunya tadi saya sebut bahwa di dalam diri kita sendiri, kesuksesan itu bukan karena kita itu mendapatkan sesuatu dari orang lain atau turunan, atau mungkin kita merasa diri kita punya bakat atau talenta. Tetapi salah satu yang membuat kita untuk bisa menuju ke ada itu adalah kerja keras kita, goodwill kita, kemauan kita. Jadi entrepreneurship itu yang penting pertama adalah mau dulu. Mau disusupi kayak apa, kalau diri kita menyatakan diri tidak mau, maka kita tidak bisa membentuk jiwa kewirausahaan. Nah, di dalam basis pembelajaran berbasis industri, maka unsur-unsur kewirausahaan adalah hukumnya wajib. Dalam artian harus dijalankan. Apalagi dengan pengembangan project based learning atau pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis kegiatan-kegiatan yang nanti mengarah ke hal-hal yang sifatnya bisnis. Kita sebut saja kenapa di anak-anak muda ini sekarang kan terkesan dengan pola-pola digitalisasi membuat mereka untuk malas
menjalani aktivitas tertentu. Mereka, aku sudah cukup dengan gadget saya bisa tahu semuanya, saya bisa menjalankan semuanya. Tetapi dia tidak sadar bahwasanya kalau dirinya harus melakukan sesuatu, do it something, untuk create something, atau untuk become something, ya. Jadi kadang-kadang di mental inilah yang terjadi di anak-anak kita sekarang. Jadi ya istilahnya kalau anak-anak sekarang dikalimatkan adalah males gerak atau mager, ya, atau baper juga, ya. Kadang-kadang bawaan terlalu banyak mikir sehingga tidak melakukan aksi-aksi yang nyata. Sebenarnya entrepreneurship itu jiwa. Contoh misalkan, kalau saya ingin meyakinkan sesuatu ke orang tua kita, maka kita berusaha, kalau ingin mendapatkan sesuatu dari orang tua kita, maka kita berusaha untuk meyakinkan orang tua kita. Lah, upaya untuk meyakinkan orang tua terhadap kita itu adalah salah satu upaya entrepreneurship, ya kan, meyakinkan. Gitu. Contoh, kalau kita misalkan kita mau menawarkan sesuatu, misalkan contoh ini ada barang, taruhlah gadget, kita menawarkan ke seorang, gimana tawaran kita menarik kalau tidak meyakinkan orang yang mau kita tawari? Sama. Jadi di kegiatan, kalau kamu pengen mendapatkan sesuatu, lakukan sesuatu. Tapi kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu, kamu tidak melakukan sesuatu, berarti kamu hanya pengen sesuatu itu bisa turun sendiri, ya, jadi seperti itu. Dan tadi sengaja mindset entrepreneur itu coba kita tuangkan ke anak-anak, karena era-era sekarang ini krisis tentang mindset, krisis tentang pola pikir, ya, krisis tentang pemahaman. Banyak anak-anak kita itu semuanya serba instan, serba dilakukan tanpa harus melakukan sesuatu. Jadi seperti itu. Nah, kadang-kadang menurut mereka, kalau saya besok itu punya entrepreneurship itu nunggu sekolah lulus dulu, nunggu proses pembelajaran ini selesai. Tidak mikir entrepreneurship itu jalan, mau kita sekolah, mau kita tidak sekolah, mau kita selesai studi, atau mau kita belum selesai studi, atau kita masih menjalankan studi, itu proses entrepreneurship harus tetap jalan, tidak boleh berhenti. Sehingga kalau terbiasa proses-proses kewirausahaan itu hadir di dalam hati kita atau di dalam pola pikir kita, itu membuat diri kita sadar betul untuk melakukan kegiatan entrepreneurship. Karena kembali lagi, kalau mencontoh misalnya, saya ini sekolah pun nggak usah minta orang tua ngasih kok. Kalau saya pengen sesuatu, saya nggak minta orang tua kasih. Jadi sehingga tidak ada upaya, semuanya sudah berjalan dengan semestinya atau auto gitu ya istilahnya, tanpa harus melakukan sesuatu. Lah, ini yang membuat mereka itu dalam pembelajaran agak berat menerima materi pembelajaran kalau mindset mereka seperti itu. Misalkan, tidak perlu saya belajar kok, dengerin guru, nak ulangi di YouTube bisa, atau saya ulangi lagi nanti di pembelajaran menggunakan, sekarang kan zamannya AI ya, artificial intelligence, saya pakai ChatGPT, semuanya bisa kok. Saya tanya materi yang tadi disampaikan Bapak Ibu guru di pelajaran, karena saya tadi mungkin mohon maaf kecapean atau tidur di sekolah, atau mungkin dia lagi aktivitas lain sehingga tidak menghiraukan apa yang dijelaskan oleh Bapak Ibu guru, dia bisa bertanya dengan konsep AI. Cukup dengan menginstal aplikasi ChatGPT misalkan, ya, dia bisa tahu apa yang pengen dia tahu. Nah, ini yang membuat anak-anak kita itu akhirnya cenderung daya juangnya kurang. Kita buktikan kalau dia nanti misalkan menjalani proses pendidikan sistem ganda atau pembelajaran ke industri seperti magang, ini ketahuan anak-anak yang tidak memiliki daya juang. Contoh, mulai dari berangkat pagi, wah magang itu berat ya, sampai di dunia industri pemagangan, wah kok dunianya kok lain sekali ya, saya tidak boleh ngapa-ngapain, HP juga harus disimpan, saya tidak bisa kontak dengan teman, saya tidak bisa bikin status dan lain sebagainya. Semuanya kejadian itu menganggap sekolah itu beban, sekolah itu berat.
pemagangan itu tidak asik bagi mereka karena merasa dirinya tidak pernah mengalami proses itu. Sementara anak-anak yang mengalami proses semacam itu memiliki daya juang yang kuat, anak yang tangguh. Sehingga misalkan dia berada di luar kota yang jauh dari orang tua, yang terpaksa harus tinggal sendiri, misalkan di mes atau di tempat penginapan atau di kos, itu anak ini akan siap dengan kemandiriannya. Maka di dalam proses pembelajaran berbasis industri, mau tidak mau elemen-elemen variabel-variabel kewirausahaan ini sangat penting diterapkan. Jadi setidaknya tugas-tugas yang dilakukan pembelajaran itu berbasis project real. Jadi sempat tadi kita analogikan banyak kegiatan yang itu berimplikasi kepada kegiatan kewirausahaan. Dan kita berharap sekali pembelajaran-pembelajaran semacam ini itu mengimbas di kesehariannya mereka. Sehingga mereka kalau di rumah itu, saya pengen makan ya saya harus ambil, ya kan? Kalau saya habis makan ya saya harus beresin, ya kan? Jadi kewirausahaan akhirnya muncul di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kewirausahaan itu adalah bentuk mindset, di mana kalau ingin sesuatu kamu harus duit sesuatu, ya kan? Kalau kamu pengen hebat, kamu lakukan supaya kamu menuju hebat, ya itu. Tapi kalau kamu pengen sesuatu, kamu tidak melakukan sesuatu, nah ini yang terjadi era sekarang ini, ya. Jadi kita bisa bayangin anak-anak itu contoh ya, yang terakhir informasi yang terbaru, ibaratnya orang tua itu seolah-olah memang menjadi pesuruhnya anak, gitu ya. Dia tidak mau ambilin, kalau perlu makan disuapin seperti saat kecil. Sementara dia beraktivitas asik dengan dirinya, misalkan dengan gadgetnya, dengan yang lain-lain. Nah, ini jangan sampai terjadi, karena di dalam entrepreneurship nanti juga akan muncul collectivity atau muncul teamwork atau muncul kebersamaan. Terus muncul juga rasa respect, menghargai orang lain, responsibility. Dia harus respon, ada memiliki kepekaan. Karena kalau enggak entrepreneurship itu kalau enggak punya jiwa kepekaan terhadap lingkungannya, dia enggak tahu peluang-peluang. Apa ini peluang yang kita dapat dari kondisi yang ada di lingkungan ini. Jadi setidaknya tadi sebenarnya sharing ya, yang lebih pasnya itu adalah sharing experience. Mungkin karena saya ada jam terbang ke sana dan saya pelaku usaha, itu bisa kita sharekan. Jadi misalkan kegiatan ini sih kurang enak kalau dibilang workshop, karena kalimat workshop itu adalah praktek langsung untuk materi tertentu. Sementara kewirausahaan ini sebelum mereka praktek, maka mindset mereka harus tahu dulu pemahaman tentang entrepreneurship. Jangan sampai entrepreneurship yang merasa prakteknya dipaksakan, sehingga tidak muncul di passionnya anak. Kalau tidak muncul di passionnya anak, maka entrepreneurship ini semacam kayak formalitas. Jadi seolah-olah yang penting supaya saya naik kelas, atau supaya saya dapat nilai, atau supaya saya gak dimarahin guru. Jadi tidak mau muncul diri sendiri. Tapi kalau sudah jadi mindset, akhirnya muncul dan iya ya, kalau saya sudah belajar gini, kenapa kemampuan saya belajar ini kok tidak saya manfaatkan, gitu ya. Contoh tadi di jurusan TITL, jadi beberapa yang kita tanya, mereka punya kemampuan ya di bidang tadi misalkan perancangan. Tadi sempat yang setelah kegiatan ada yang beberapa yang bertanya, kayaknya saya tertarik Pak bicara LED, videotron dan lain sebagainya. Nah itu peluangnya besar Pak. Kebetulan saya seringkali dengan IO kalau saya lihat acara-acara itu, ya saya ingin mengoperasikannya, saya ingin bagaimana treatment bisnisnya, dan nah itu salah satu bentuk dari membuka wacana tentang mindset mereka. Setelah mindset itu terbuka, maka kita bisa memasukkan unsur-unsur praktisnya di sana, unsur-unsur ayo memulai, start. Jadi sebenarnya kadang-kadang kalimat entrepreneur itu kalimat yang terlalu seksi ya, terlalu tinggi atau terlalu dianggap
semacam kalimat yang spesial. Padahal sebenarnya biasa saja. Kita menjalani hidup itulah menjalani entrepreneurship. Toroh Pak Komari datang berangkat ke sekolah, siap-siap memberikan materi ilmu. Itu salah satu mindset entrepreneur. Berarti Pak Komari datang ke sekolah ini wujud komitmen menjalankan profesi sebagai pendidik. Nah, Oke, tadi sempat saya tangkap itu terkait dengan dan juga mungkin saya juga pernah mengalami, Pak. Saya pernah mengalami menjadi guru dan juga wira swasta. Jadi mulai sempat, mohon maaf, keluar dari guru, Pak. Karena gaji karyawan saya 2 kali lipat, 3 kali lipat, bahkan saya pengeluaran untuk karyawan jauh lebih besar, Pak, daripada saya harus ke sekolah. Tapi ternyata pendidikan itu jauh lebih dari itu. Nilainya, value-nya luar biasa. Terus ini Pak Oki, terkait dengan wirausaha ini kan tadi yang panjenengan sampaikan jiwa, passion kalau bahasa anak sekarang. Nah ini kalau kita ngomong di dunia pendidikan Pak Oki, tidak semudah panjenengan. Kalau dipraktis di sebuah tempat usaha itu kan memang mereka semua bahkan calon pengusaha yang sudah mulai jalan kan ya. Mau nggak mau mereka sudah memutuskan. Nah yang kita hadapi kita di pendidikan ini adalah anak-anak yang nggak tahu arah, tapi kadang ada yang sebagian yang punya passion dan ada yang seperti yang sampaikan formalitas. Ya, pokoknya bisa naik kelas. Nah, Pak Oki, saya juga punya pengalaman nih. Saya mengikuti di kegiatan guru penggerak Pak Oki. Nah di situ ada istilahnya itu memerdekakan murid. Jadi kemarin saya implementasikan itu, kebetulan saya juga guru PKK. Tahun ini saya dipegangin PKK. Saya guru listrik tapi ngajarnya PKK, Pak. Produk kreatif kewirausahaan. Di situ saya mencoba bikin asesmen satu kelas. Oke anak-anak semua, jika ditakdirkan kalian menjadi seorang pengusaha, kira-kira hari ini yang akan bisa kamu lakukan itu usaha apa? Sesuai dengan passion kalian. Tadi yang saya sampaikan adalah sesuai dengan minat, bakat dan kemampuan anak itu. Tidak mungkin saya harus memutuskan mereka bagaimana kamu harus bikin sebuah usaha instalasi listrik, bikin panel, bikinlah mulai RAB perencanaan sampai harga jual. Kalau anak bukan materinya saja, kalau sudah nggak niat atau nggak tahu ininya kan dia juga jauh Pak ya. Nah ini yang saya terapkan adalah anak-anak silahkan jika kamu semuanya ditakdirkan menjadi pengusaha yang memungkinkan bisa kamu lakukan usaha hari ini apa. Nah, ini ada yang meskipun listrik itu ini kan kurikulum merdeka Pak ya. Jadi kami harus mewadai listrik nggak harus jadi pengusaha listrik Pak. Benar Pak ya. Jadi saya juga orang listrik tapi saya hidup 90% dulunya dari fotografi. Keren. Nah ini teman-teman ini anak-anak di kelas ini akhirnya setelah sudah memilih, saya garis bawahi lagi. Jika dilakukan hari ini, kesulitanmu apa? Saya nggak mau ngasih jawaban. Cari solusinya. Nah, jadi di situ mereka menerapkan mencari ide, bagaimana menjualnya, terus kesulitannya apa. Nah ini Pak Oki. Dari situ kemarin saya menerapkan sampai mereka bikin produk dan akhirnya goal saya sebenarnya kalau di pelajaran saya Pak Oki, PTS, PAS itu nilai 100 mau 1000 saya kasih Pak Oki. Tapi goal saya adalah sasisaha. Satu siswa satu usaha. Satu siswa satu usaha dan ada istilahnya saya pengen mereka yang belum pernah jualan itu rupiah pertama. Jadi best practice mereka dan ternyata di pelajaran yang saya terapkan lagi mereka semuanya itu takjub. Artinya kok bisa saya jualannya. Jadi bukan hanya teori lagi di wirausaha itu ternyata memang harus action, betul Pak Oki. Jadi tadi yang Pak Oki sampaikan adalah untuk mendapatkan sesuatu maka lakukan sesuatu. Oke ya. Jadi anak-anak teman-teman semua seperti yang disampaikan Pak Oki dan implementasi yang kita terapkan di pembelajaran terutama teman-teman guru dimanapun kita bisa menerapkan dengan melakukan. Jadi kalau pengen sesuatu tuh jangan diangan-angan. Gak usah dipikir tapi lakonono. Benar. Kalau dilakukan pasti mikir kok. Nah, untuk mendapatkan sesuatu, lakukan sesuatu. Baik Pak Oki,
Ini karena durasi Pak Oki ya. Ya. Bisa dibantu Pak Oki, mungkin bisa memotivasi kami selaku pendidik, Ya. kemudian rekan-rekan atau siswa-siswa kami yang calon pengusaha, calon pekerja dan calon yang mau kuliah ya. Tapi yang saat fokus kali ini adalah Pak Oki akan menyampaikan apa kiat-kiat atau kata-kata hari ini Pak Oki. Ya. Kata-kata hari ini untuk Dewan Guru yang pertama, yang kedua kata-kata hari ini untuk calon pengusaha dari siswa SMK Ya. ini Pak Oki. Jadi biasanya kalau saya nyebut ke anak-anak, kita ini bukan calon sebenarnya. Ya. Sudah pengusaha. Cuman melangkah menjadi pengusaha yang benar. Jadi kenapa kita ini sudah pengusaha? Buktinya apa? Hari ini kita nyampe di sekolah ini, itu wujud usaha kita. Gimana kita nyampe? Gitu. Hari ini kita mendapatkan ilmu dari banyak orang. Itu wujud usaha kita untuk mau datang, mendengarkan, dan lain sebagainya tentang ilmu tersebut. Sehingga bagi saya, satu untuk semuanya, sukses itu bukan simsalabim. Sukses itu bukan warisan. Tapi sukses itu memulai dengan berproses. Jadi kalau kita tidak mau berproses, jangan berharap kita ingin sukses. Dan sukses itu bukan hal-hal yang, wah saya pengen punya apa-apa saja. Sukses itu bagi saya kaya raya. Sukses itu bukan. Sukses itu simpel. Bagaimana diri kita manfaat bagi orang lain. Itulah orang sukses. Jadi untuk menggapai sukses, ayo berproses. Dan sukses itu simpel. Bagaimana kita manfaat bagi orang lain. Oke, terima kasih luar biasa Pak Oki. Teman-teman, pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah kita bisa berbagi dan best practice dari Pak Oki Tri Hutomo MIT. Beliau adalah Direktur Utama Direktur Maspion IT. Beliau adalah yang mendekani dan membimbing teman-teman vokasi bahkan seluruh Indonesia dan nasional. Dan kami ucapkan terima kasih Pak Oki. Yang perlu digarisbawahi adalah kita bermanfaat untuk orang lain. Demikian kata-kata motivasi dari Pak Oki, dimanapun dan jadi apapun kita bisa bermanfaat. Itulah sesungguhnya manusia yang sempurna, yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Terima kasih, selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.